Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal TO UTBK ke-7. Nah, untuk pembahasannya, sekarang kita akan membahas yang PPU-nya dulu, pemahaman dan pengetahuan umum. Sebenarnya di sini sudah ada jawabannya ya, cuman kita akan bahas kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, kenapa jawabannya C. Jadi kita akan membahas alasan-alasan dari adanya jawaban-jawaban ini. Oke, kita mulai dari nomor satu aja ya. Kita mulai dari nomor satu, soalnya itu pada teks bacaan tersebut, kata mengandung pada kalimat pertama paragraf 3 berarti, nah kalau kayak gini kita harus cari dulu makna dari mengandung itu sendiri. Sebenarnya kakak udah cari nih. Jadi mengandung itu memiliki beberapa makna. Yang pertama itu ada membawa sesuatu yang ditaruh dalam angkin, dalam perut, dalam saku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada maknanya itu tercantum di dalamnya, memuat, berisi makanan kaleng pada umumnya. Contohnya makanan kaleng pada umumnya itu kan ada di dalam ya, berisi gitu. Nah, contoh lainnya, pengertian lainnya tuh ada hamil, mengandung. Mengandung itu kan sama dengan hamil ya, mengandung. Seorang ibu mengandung anak laki-laki, berarti seorang ibu sedang hamil anak laki-laki dan itu berhubungan dengan isi juga. Perutnya memiliki isi, berisi. Oke. Di situ dari makna ini, menurut KBBI ini, kita bisa lihat nih di soalnya itu ada pilihannya nggak kira-kira? Kalau mengandung itu berhubungan dengan berisi, memuat. Oke. Di sini kita lihat di A itu kan membawa sesuatu di dalamnya. Berarti kalau mengandung di sini tuh lebih ke hamil, memungkinkan ya untuk hamil juga. Atau, sakunya di dalam saku itu mengandung sesuatu di dalamnya, berarti berisi juga kan. Memiliki isi, tercantum, memuat, dan hamil. Dan jawabannya itu memuat. Kenapa memuat? Di sini walaupun tadi maknanya di sini sama ya, yang keempat ini termasuk mengandung juga, tapi ada banyak makna itu kita sesuaikan lagi dengan konteks si kalimatnya tadi. Nah, kita lihat nih di kalimat ke satu paragraf 3. Paragraf 3 berarti satu 2 3. Oke. Di sini ada kata mengandung tadi. Nah, ini nih. Nah, mengandung kan? Jajat menyebutkan olahraga futsal mengandung gerakan yang sangat kompleks. Jawabannya tadi memuat. Karena kenapa? Di sini gerakannya kan bukan eee, ada pada isi ya, bukan merupakan isi gitu ya, tapi memuat. Memuat di sini lebih ke menjelaskan adanya beberapa gerakan yang, eee, di disertakan dalam olahraga futsal gitu. Bukan berarti si olahraga ini ada dalam suatu wadah yang menjadi isiannya gitu. Tapi lebih ke menjelaskan adanya ragam gerakan, memuat gitu lebih tepatnya. Makanya jawabannya itu di D. Jawabannya D, memuat. Oke, lanjut ke nomor 2, lawan makna regenerasi. Nah, lawan makna tuh kan istilahnya tuh antonim ya. Kalau misalkan persamaan makna berarti sinonim. Nah, regenerasi di sini sama dengan yang tadi, kita lihat dulu makna dari regenerasi itu sendiri itu apa. Oke, regenerasi itu memiliki beberapa makna juga. Kita lihat, regenerasi mengganti alat yang rusak atau yang hilang dengan pembentukan jaringan sel. Kemudian ada makna keduanya, penggantian generasi tua kepada generasi muda, regenerasi. Jadi ada pergantian generasi tua ke muda itu ya, perubahan generasi. Penggantian. Nah, kalau kita lihat di sini konteksnya membahas tentang apa? Nah, di sini sorry sorry. Di sini konteksnya kita ngebahas tentang regenerasi itu dari kalimat mana? Bentar, wait wait wait.
Nah, di sini di paragraf kedua kalimat satu. Fungsi kognitif yang diketahui meningkat dari regenerasi saraf otak. Berhubungan dengan biologi ya, di sini berarti memungkinkannya apa nih lawan maknanya? Kalau menumbuhkan memungkinkan kan ya? Menumbuhkan memungkinkan, kemudian ada penggantian sel, penggantian oke, di sini ada meremajakan juga masuk ya, adanya perubahan dari tua ke muda tadi masuk, memudahkan juga masuk, penggantian justru penggantian yang lebih jelasnya di KBBI, menumbuhkan juga masih masuk karena adanya, apa tuh namanya, penggantian tadi, menumbuhkan penggantian masih masuk. Nah, yang tidak masuk itu menetapkan lawan katanya. Jadi jawabannya itu yang E. Kemudian lanjut yang nomor 3, makna tersirat yang terdapat pada kutipan teks tersebut. Coba diingat, makna tersirat itu berarti kan tidak tertulis ya, tersirat, tidak tersurat. Berarti secara tidak langsung nih adanya. Oke, kita lihat yang A. Remaja melakukan olahraga futsal 1 kali seminggu lebih sehat dibandingkan remaja yang berolahraga 5 kali seminggu. Benar nggak kira-kira ini jadi makna tersirat? Kalau kita lihat di teks, ini tuh ada di teksnya ya, jadi bukan tersirat tapi masuknya ke tersurat nih. Di sini ada dan ini juga salah sih sebenarnya kalau yang satu ini, karena kan, justru yang 1 kali itu tidak ini ya, 1 kali dan seminggu 5 kali ini tidak membuat perubahan dari segi fungsi kognitif gitu. Makanya untuk yang A juga tidak sesuai selain maknanya tidak tersirat. Kemudian yang B ini menjadi jawabannya karena dari keseluruhan teks, di sini pembahasannya itu secara tidak langsung membahas tentang fungsi kognitif pada remaja yang dapat meningkat dengan melakukan olahraga selama 1 kali seminggu. Benar ya? Di situ ada fungsi-fungsinya. Nah, mulai dari yang tadi yang paragraf kedua kan ngebahas tentang fungsi juga, jadi secara tidak langsung menyiratkan bahwa fungsi kognitif ini dipengaruhi oleh adanya olahraga selama 1 kali seminggu tadi. Nah, kemudian untuk yang C, melakukan olahraga selama 5 kali seminggu lebih beresiko untuk sakit daripada melakukan olahraga selama 1 kali seminggu, bener nggak kira-kira? Bener ya? Di sini kan dikatakan, kalau misalnya olahraga 5 kali dalam seminggu itu justru akan membuat, fisik kita yang tidak yang sakitnya gitu. Gitu. Kemudian yang D, gerakan-gerakan yang kompleks pada futsal dapat meningkatkan kinerja otak jika gerakan tersebut dilakukan selama 5 kali dalam seminggu. Ini juga, eee, ini juga kurang tepat ya, karena dilihat dari paragraf yang ini, dalam penelitiannya Jajat juga mengobservasi bahwa remaja yang berolahraga futsal dalam waktu 1 kali sepekan dan 5 kali sepekan, namun efek peningkatan fungsi kognitif tidak didapatkan. Jadi, untuk yang olahraga 1 kali sama 5 kali itu, tidak diperlihatkan bahwa adanya peningkatan fungsi kognitif pada remaja. Jadi yang C sama D ini sebenarnya ada, tapi tidak tepat juga ya. Kemudian yang E, olahraga futsal selama 60 menit dalam 1 pekan dapat meningkatkan kinerja otak dan baik bagi kesehatan. Bener nggak? Nah, ini masuknya ke tersurat, bukan makna yang tersirat. Jadi untuk yang tersirat itu hanya ada di B. Kenapa? Karena yang B ini tidak ada di teksnya, ada di teks cuman tidak tersurat, tidak tertulis secara jelas. Makanya yang B ini kita harus bisa memahami isinya dulu baru kita mendapatkan makna tersirat dari, kutipan teks ini gitu. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 4, ide pokok paragraf kedua bacaan tersebut. Seperti yang sudah sering dibahas juga ya, ide pokok itu biasanya kita temukan pada paragraf pertama, kalimat pertama gitu kan ya. Tapi kan kita tidak boleh terpaku pada itu saja karena tidak selalu ada di situ. Memungkinkan ada di tengah, ada di akhir. Nah, di sini kita bisa lihat ide pokok paragraf kedua bacaan tersebut. Nah, kita fokusnya ke paragraf 2-nya saja.
Paragraf 2, oke, di sini ada fungsi kognitif yang diketahui meningkat dari regenerasi saraf otak, neuroplastisitas itu berdampak pada peningkatan atensi, fungsi eksekutif, kontrol diri, memori, dan rasa percaya diri remaja. Nah, kalau lihat di sini, jawabannya itu kan A ya, peningkatan fungsi kognitif akibat dari olahraga mempunyai dampak positif pada remaja. Ini sudah tepat ya, karena di sini bisa mewakili isi paragraf 2 ini. Nah, tadi kan kita lihat nih di kalimat satunya ada kata kuncinya itu berdampak pada peningkatan atensi, fungsi eksekutif, kontrol diri, memori, yang mana ini merupakan dampak-dampak positif yang didapatkan, eee, karena telah melakukannya olahraga tadi. Gitu. Kemudian ini juga kenapa mewakili, karena setelah kalimat selanjutnya ini, selain itu olahraga bisa menstimulasi remaja, masih menjelaskan tentang adanya peningkatan fungsi kognitif tadi. Makanya untuk nomor 4 ini sudah tepat juga jawabannya yang A sebagai ide pokok yang mewakili isi paragraf kedua, gitu. Kita lanjut ke nomor 5. Maksud dari kalimat memanfaatkan kekuatan musik untuk kesehatan bukanlah hal baru. Nah, di sini ada kata kuncinya, bukanlah hal baru. Oke, bukanlah hal baru. Ini berapa sih? Nomor 5 ya. Nah, bukanlah hal baru yang berarti sudah lama berdasarkan pilihan yang menyatakan maksud tersebut terdapat pada pilihan B. Jadi di sini kata bukan hal baru berarti kan sudah lama dilakukan ya, bukan lagi hal yang baru-baru gitu, bukan hal yang baru ada, tapi sudah lama dilakukan, sudah lama dikenal gitu. Makanya untuk di sini kata kunci bukan hal baru itu ada di B. Pemanfaatan musik untuk kesehatan sudah dilakukan sejak lama. Jadi bukan hal baru ini berarti tandanya sudah sejak lama maksudnya gitu ya. Kemudian kenapa sih Kak enggak yang C, pemanfaatan musik untuk kesehatan memerlukan waktu yang lama? Di sini kan tidak membahas tentang berapa lamanya ya, tapi, eee, apa sih namanya, manfaatnya ini dikenalnya sudah lama, bukan baru-baru ini. Jadi bukan tentang pemanfaatan musiknya ini diperlukan untuk waktu yang lama gitu. Tidak membahas tentang waktunya, tapi tentang, eee, dari kapan gitu. Jadi bukan membahas tentang waktunya saja. Jadi untuk yang C ini kurang tepat, karena tidak menghubungkan dengan kata kunci tadi bukan hal baru, bukan suatu hal gitu. Makanya jawabannya yang B. Lanjut nomor 6, ada gagasan pokok. Gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama itu hal yang sama, yang mana itu merupakan kalimat yang mewakili suatu paragraf gitu ya. Nah, di sini ada gagasan pokok paragraf kedua. Gagasan pokoknya ini di paragraf kedua ngebahas tentang apa nih? Dilansir South China Morning Post, terapi musik memiliki manfaat yang lebih luas. Oke, kata kuncinya ada manfaat yang lebih luas. Jawabannya itu ada di B, pemanfaatan musik untuk kesehatan sudah dilakukan sejak lama. Sorry, salah. Ada di C, terapi musik mempunyai berbagai macam manfaat. Jadi keluasannya itu mengartikan, eee, banyaknya manfaat gitu, meluas manfaatnya. Jadi tidak hanya ada satu manfaat saja, tapi luas, berbagai macam manfaat. Makanya jawabannya yang C. Kemudian lanjut nomor 7. Nomor 7 apa lawan makna kata? Lawan makna lagi nih, itu kan berarti antonim ya. Kita lihat kata meningkatkan ini memiliki banyak makna juga. Nah, meningkatkan itu ada menaikkan, mempertinggi, memperhebat, mengangkat diri. Nah, ini gampang sih sebenarnya ya. Kita bisa lihat aja meningkat itu dengan menaikkan sama ya. Berarti kalau misalkan dengan yang A ini sinonim. Mempertinggi juga masih sama. Menurunkan, nah jawabannya kenapa menurunkan, karena tingkatan, ya adanya penurunan. Kalau misalkan mengecilkan, harusnya jadinya lawan katanya besar, bukan meningkat, gitu. Membesarkan juga masuknya ke, eee,
Harusnya mengecil kan, harusnya itu mah lawan katanya. Jadi kalau yang D itu harusnya hubungannya sama yang E, bukan tentang meningkatkan atau menurunkan. Makanya di sini lawan kata meningkatkan itu menurunkan, gitu.